Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Idil Abimanyu Indra dari kelas LA01. Di sini saya akan menjelaskan tentang program perpustakaan yang berbentuk binary search tree. Sebelum itu saya mendapatkan sumber yang terdiri dari www.programmis.com, www.geeks4geeks.org, www.codesdoc.com. Nah, di sini terdapat struct data berfungsi untuk menyimpan data user dari nomor entry, tajuk, dan judul. Lalu di sini terdapat struct antrian yang berfungsi untuk menyimpan data buku yang terdapat nomor antri, nama, jumlah buku, tanggal peminjaman, struct data yang terhubung antrian buku, dan struct antrian yang menuju ke next. Di sini terdapat struct node yang berfungsi untuk binary search tree data buku, node kiri dan node kanan. Nah, di sini ada void cari buku. Void cari buku ini untuk memberikan akses dan memanggil agar bisa diakses ketika ingin mencari buku. Nah, struct yang ini sama seperti voice cari buku yang seperti ini. Nah, untuk memberikan akses dan memanggil fungsi atau data tersebut. Nah, di sini terdapat void cari buku. Void cari buku void cari buku fungsinya untuk mencari buku yang berada di dalam BST tersebut dari kanan dan kiri. Dari kanan dan kiri. Jika tidak ditemukan, maka akan terdapat tulisan buku tidak ditemukan. Nah, di sini ada struct data masuk buku. Fungsinya untuk memasukkan data buku dan disimpan. Di sini terdapat struct node yang node input. Nah, setelah data disimpan di sini, maka akan input ke dalam BST tersebut karena perpustakaan ini berbentuk BST mulai dari kiri dan kanan ataupun sebaliknya. Struct node yang menghubungkan ke value node ini berfungsi untuk mencari data dari kiri ke kanan. Nah, struct node hapus ini berfungsi untuk menghapus buku dari BST setelah dipinjam dan di dalamnya terdapat fungsi value node untuk mencari data dari kiri dan ke kanan. Nah, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan sebelah kiri bisa. Nah, setelah itu ada struct data search. Struct data search ini berfungsi untuk mencari buku di dalam BST mulai dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Dari kanan ataupun kiri ataupun bisa sebaliknya. Nah, struct antrian ini sampai sini itu berfungsi untuk memindahkan buku dalam BST ke antrian untuk dipinjam ke user. User meminta menginput nama peminjam, masukkan jumlah buku, dan memasukkan judul buku. Yang terakhir, user akan mendapatkan kode peminjaman. Nah, setelah itu ada start antrian, keluar antrian. Nah, start ini berfungsi untuk pengembalian buku ke dalam BST setelah dipinjam oleh user dan user kembali diminta untuk masukkan tanggal pengembalian, memasukkan nama meminjam, dan memasukkan nama meminjam ini langsung dihitung setelah user menginput dan biaya langsung akan muncul.
Nah, dari interjemen ini tampilan menu-menu yang nantinya akan di run dan compile. Mari kita run dan compile. Nah, di sini di menu ini ada tampilan yang pertama masukkan buku, mencari buku, ketiga meminjam buku, keempat mengembalikan buku. Nah, kita coba memasukkan buku nomor 1. Nah, masukkan tajuk entry buku yang terdiri dari 3 huruf. Ya, contohnya aku. Ini tidak mesti huruf kapital, huruf biasa juga bisa. Nah, lalu masukkan huruf depan judul buku. Nah, di sini aku ini huruf depannya A, maka kita input A. Nah, buku telah disimpan, maka kita enter lagi. Lalu kita menuju menu kedua, yaitu mencari buku. Maka kita input nomor 2. Di sini masukkan judul buku yang dicari. Nah, sebelumnya itu judul bukunya kan huruf depan pertama. Maka kita input A. Nah, di sini langsung muncul judul buku A berada pada entry nomor 1. Maksudnya entry nomor 1 itu berada urutan nomor 1. Maka kita enter lagi dan lalu kita menginput 3 atau menu ketiga, yaitu meminjam buku. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, di sini user di sini program meminta user untuk memasukkan nama peminjam, contohnya Indra, itu nama saya, dan lalu masukkan tanggal pinjam. Tanggal pinjam sini contoh tanggal hari ini tanggal 1/01 bulan 7 20 itu 2020. Nah, jumlah buku yang dipinjam karena sebelumnya kita menginput hanya satu buku saja, maka kita input 1, masukkan judul buku seperti tadi judulnya yaitu depannya A, maka kode peminjaman Anda itu 1. Nah, kode peminjaman Anda ini jangan sampai hilang karena ketika kita ingin mengembalikan, program akan meminta kembali kode peminjaman ini. Lalu kita enter, dan yang terakhir dari menu ini yaitu mengembalikan buku nomor 4, kita input. Ya, program meminta kembali user untuk memasukkan kode pinjam yang sebelumnya pada saat user ingin meminjam, program telah mengeluarkan kode pinjam. Nah, sebelumnya itu kode pinjamnya nomor 1, maka kita input nomor 1, masukkan tanggal pengembalian, misalkan kita tadi kan input 01, maka kita input 03 07 20. Maka lama meminjam dari tanggal 1 ke tanggal 3 yaitu 2 hari, maka langsung muncullah 2 hari dan total biaya meminjam 2.000. Nah, di sini kita biaya yang kita input ke program satu harinya yaitu 1.000. Nah, dan selesai. Mohon maaf jika program ini tidak sesuai atau penjelasan saya kurang jelas. Cukup dari saya. Terima kasih. Akan mendapat